Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di Kamis sore sekarang ini. Biasanya kita membahas amalan hati. Sudah selesai membahas khusyuk. Nanti kita akan bahas muraqabah. Tapi sekarang karena momen spesial berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di saat seluruh amal ibadah, amal soleh, kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Dan salah satu di antara amal soleh yang sangat ditekankan adalah saum. Dari tanggal 1-nya sampai tanggal 9-nya. Sebagai tasji', itu apa ya? Memberi semangat agar kita terdorong untuk melakukan saum. Mungkin hari ini ada yang saum sunnah muakkadah Senin Kamis, lanjut besok, lanjut saum inti di bulan Dzulhijjah, yaitu saum Arafah. Agar kita terdorong, kalau sekarang tidak, mulailah besok. Dan wajib disambung dengan Sabtunya. Kalau hanya besok menyendiri di hari Jumat, maka tidak boleh. Harus disambung dengan hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Saum sunnah saking utama dan istimewanya oleh para ulama dibahas secara spesial. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ada bab tersendiri pembahasan keutamaan tentang saum sunnah. Hadis-hadisnya dikumpulkan lalu diberi judul bab saum tatawwu' atau saum sunnah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, afdalu ma tatawwa'a bihil abdu as-siyam. Ibadah tatawwu' yang paling afdal, yang paling utama yang dilakukan oleh seorang hamba adalah saum. Tatawwu' maknanya adalah ziyadah, tambahan dari amalan yang wajib. Dan banyak sekali nilai-nilai agung yang terkandung di dalam ibadah sunnah, baik sholat ataupun saum ataupun umrah atau haji bagi yang pernah haji, semua itu sunnah. Salah satu di antara keutamaan atau fadilah dari amalan sunnah adalah penyempurna kekurangan dari ibadah-ibadah yang wajib. Ketika kita diwajibkan sholat, pasti banyak kekurangan dari banyak sisi, terutama sisi kekhusyuan. Selain sisi mutaba'ah,
keikhlasan, berjamaah atau tidak, di awal waktu atau tidak, banyak kekurangan. Penambalnya adalah sholat sunnah, baik rawatib ataupun yang lainnya. Ketika kita diperintahkan saum Ramadan, pasti ada kekurangan. Mungkin selama saumnya tidak maksimal, saumnya tidak disertai dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, tidak disertai dengan zikir, banyak-banyak baca Al-Quran, ibadah-ibadah lain, infak, sedekah, bahkan dicampuri oleh dosa dan maksiat. Maka sebagai penambal dari kekurangan saum Ramadan ada saum sunnah. Ini salah satu di antara faedah. Ada beberapa keutamaan dan keistimewaan lain dari saum sunnah. Di antara keutamaan saum sunnah adalah menjadi penyebab teraihnya ampunan yang sangat besar dan juga pahala yang sangat agung. Ampunan dan pahala ini ibarat tabungan dan hutang. Pahala adalah tabungan, dosa adalah hutang. Kalau orang punya banyak hutang tapi nggak punya tabungan, orang itu miskin, bangkrut. Sebaliknya kalau seseorang punya banyak tabungan, nggak punya hutang, bahkan punya piutang, orang itu kaya. Dia akan senang hidupnya di dunia. Di akhirat, tabungan itu adalah pahala. Dosa itu adalah hutang yang harus dibayar. Kalau di dunia hutang tidak terbayar dengan harta, bisa dipidana, bisa dipenjara. Di akhirat kalau hutang berupa dosa tidak terbayar juga diazab. Dan inilah harta kita di akhirat, pahala. Dan dosa mengurangi pahala tersebut. Karena kalau seseorang berdosa di akhirat, dosa itu harus dibayar oleh pahala kita. Sehingga untuk menutupinya berkuranglah pahala kita tersebut. Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa. Dosa terhapus oleh kebaikan, dibayar, di-cover, berkurang pahala kita. Sehingga saldo pahala sedikit. Kalau dosanya lebih banyak daripada pahala, tekor. Dan sisa dosa yang ada dibayar dengan azab. Makanya semakin banyak saldo pahala, semakin tinggi derajat kemuliaan seseorang di surganya. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maksudnya derajat di akhirat, level surga yang akan ditempati. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau menyatakan raf'atud darajat likathratis thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya saldo pahala di akhirat. Nah, salah satu amalan yang bisa menyebabkan dosa kita terhapus, pahala kita nambah adalah saum. Pahala dari saum itu besar
dan dosa yang terhapus oleh saum juga besar. Ibarat di dunia kita punya tabungan dan hutang, lalu ada satu pekerjaan yang menyebabkan tabungan kita nambah, hutang kita terlunaskan atau terkurangi. Sangat menguntungkan. Nah, untuk di akhirat saum ini, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah menyatakan, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Sesungguhnya muslim laki ataupun perempuan, mukmin laki ataupun perempuan, qanitin wal qanitat, qanit itu yang taat, laki-laki ataupun perempuan, yang jujur laki-laki ataupun perempuan, yang sabar baik laki ataupun perempuan, yang khusyuk, yang bersedekah, dan yang saum baik laki ataupun perempuan. Di akhir ayat ini Allah menyatakan Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan besar menghapus banyak dosa dan pahala juga besar. Makanya Allah menyatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu saum itu jauh lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Ada rincian hadis yang lebih menegaskan salah satu di antara fungsi saum. Saum itu adalah selain menghapus dosa, ini efek dari penghapus dosa, adalah diselamatkannya orang tersebut dari api neraka. Penyebab seseorang masuk neraka adalah dosa. Saum menghapus banyak dosa. Otomatis aktivitas saum adalah aktivitas atau ibadah yang bisa menyelamatkan, menjauhkan seseorang dari api neraka. Makanya tak heran kalau Nabi SAW menyebut saum dengan sebutan junnah. Junnah itu artinya tameng, benteng atau perisai, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal amdu minan nar. Saum itu perisai. Seorang hamba membentengi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Itu di akhirat. Dalam hadis lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'amdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa." Tidak ada seorang pun hamba yang melakukan saum sehari aja. Ini saum sunnah, hanya sehari di jalan Allah. Tidak ada seorang pun hamba yang melakukan saum hanya sehari saja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajah orang tersebut dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dalam riwayat lain
dengan lafaz yang sedikit berbeda diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Abu Umamah, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan buat khandaq. Khandaq itu parit antara dia dengan api neraka sejauh atau sejarak langit dan bumi. Ini sekedar ungkapan. Dalam satu hadis disebut dijauhkan 70 tahun perjalanan. Di hadis yang barusan disebutkan dipisahkan sejarak langit dan bumi. Intinya orang itu tidak akan tersentuh api neraka. Intinya orang itu tidak akan diazab oleh Allah oleh api neraka karena saumnya. Ini di akhirat menjadi apa? Menjadi tameng atau perisai. Di dunia saum menjadi benteng atau perisai dari penyimpangan yang dilakukan oleh dua anggota tubuh yang paling banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Apakah itu? Yaitu pandangan dan faraj. Dengan saum pandangan menjadi terjaga. Terjaganya pandangan otomatis terjaganya juga faraj. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-saum fa innahu lahu wija. Hai kelompok pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, menikahlah. Menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan memelihara faraj. Siapa yang belum mampu menikah, hendaklah dia saum. Karena saum itu pengendali syahwat. Baik syahwat yang tersalur umumnya melalui pandangan mata, melihat aurat, melihat lawan jenis, termasuk pikiran, termasuk obrolan, apalagi faraj, pengendali. Orang yang saum tidak ingin saumnya rusak, tidak ingin pahalanya berkurang bahkan terhapus, tidak ingin saumnya ini enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka dia saumkan juga matanya, dia saumkan juga lisannya, dia saumkan juga seluruh indera dan seluruh anggota badannya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Saum memerintahkan kita menahan diri dari 3 perkara yang hukum asalnya halal. Ketika saum jadi haram. Di luar saum halal lagi. Makan, minum, hubungan suami istri, syahwat. 3-tiganya halal. Jaga diri dari ketiga hal ini. Sementara waktu. Dari mulai fajar sampai maghrib. Setelah maghrib silakan makan lagi, minum lagi, menyalurkan syahwat lagi, silakan. Tapi selama saum haram, tidak boleh. Kalau yang hukum asalnya halal saja, selama saum wajib dijauhi, apalagi kalau yang hukum asalnya haram. Baik dalam bentuk ucapan lisan, apalagi perbuatan, bahkan termasuk fikiran, khayalan, lamunan. Semua itu wajib lebih dijauhi selama saum.
Kalau enggak, saumnya rusak. Maka orang yang saum terkendali seluruhnya. Jadi ini junnah saum di dunia. Pelindung, benteng, perisai bagi seorang hamba dari seluruh keburukan selama saumnya. Sehingga berakibat dia akan diselamatkan juga, dibentengi, dilindungi oleh Allah dari api neraka, dijauhkan sejauh-jauhnya yang menyebabkan api neraka tidak menyentuhnya. Dari sinilah kita tidak heran kenapa saum itu seringkali oleh Allah dijadikan sebagai kifarat terhadap sebuah pelanggaran terhadap syariat. Kifarat itu maknanya adalah penghapus dosa. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa saum itu adalah salah satu bentuk kifarat atas sebuah pelanggaran. Pertama, bila seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah, lalu sumpahnya dilanggar. Dosa tidak? Ya dosa. Apa penghapus atau penembus dari dosa itu? Salah satunya adalah saum 3 hari berturut-turut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah menyatakan, "Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum." Kata Allah, kalau kamu melanggar sumpah-sumpah kamu, maka kifaratnya adalah memberi makan 10 orang fakir miskin dari menu pertengahan yang biasa kalian makan dengan keluarga kalian. Atau ngasih pakaian kepada 10 fakir miskin. Menu kita tiap hari kan beda-beda ya. Awal bulan dengan daging, dengan ati, dengan yang mahal-mahal. Pertengahan dengan yang pertengahan mungkin turun jadi dengan pindang gitu ya. Dengan ikan tawar. Akhir bulan mah tahu tempe, bahkan 2-3 hari terakhir hanya dengan sambal goang. Menunya berbeda-beda. Ambil pertengahan. Siap atau membebaskan budak kalau budak sekarang tidak ada. Maka siapa faman lam yajid, siapa yang tidak mampu memberi 10 fakir miskin makanan, juga tidak bisa membebaskan budak, hendaklah dia saum 3 hari. Itulah kifarat dari sumpah-sumpah kalian yang kalian langgar. Maka terhapus dosa tersebut. Demikian juga kalau seorang suami melakukan zihar kepada istrinya. Zihar itu dia berjanji atau mengharamkan menggauli istrinya. Berjanji untuk tidak menggauli istrinya. Kamu haram atas diriku. Dengan berbagai macam ungkapan. Kalau orang Arab menyatakan, anta alayya ka dhahri ummi. Kamu, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Itu maksudnya saya tidak akan menyentuh kamu. Maka namanya zihar. Dikiranya bisa kuat. Sehari kuat, 2 hari, 3 hari. Lewat 3 hari nggak tahan untuk mendekati istrinya kembali. Nggak boleh. Dosa.
Kalau mau kekeh, tebus dulu zihar tadi. Dengan apa tebusnya? Dengan saum. Berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 3 sampai ayat 4. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Dan laki-laki yang mendihar istri-istri mereka, kemudian ingin mencabut kembali ucapannya, ingin membatalkan diharnya, hendaklah dia membebaskan seorang budak sebelum suami istri itu melakukan hubungan. Itulah pelajaran yang diberikan Allah kepadamu, dan Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Siapa yang tidak mampu membebaskan budak, hendaklah dia saum 2 bulan berturut-turut sebelum kedua-duanya melakukan hubungan. 2 bulan dulu tuh. Dan saum 2 bulan berturut-turut ini menjadi penghapus atas dosa zihar yang pernah dilakukannya. Jadi dijadikannya saum sebagai kifarat atas pelanggaran terhadap ketetapan syariat, menunjukkan fungsi saum sebagai penghapus dosa. Dari sinilah kita mengetahui betapa banyak dosa yang gugur dari diri orang yang saum, dan gugurnya dosa berimbas terhadap terselamatkannya orang itu dari api neraka. Itu yang pertama. Kedua, ini sukses besar. Sudah sering kita lakukan. Suksesnya seseorang di dalam kehidupan bukan kesuksesan di dunia semata-mata, tapi yang terutama di akhirat dan di dunia sementara. Berapa puluh tahun sih hidup kita? Setelah itu kita mati, masuk ke alam kubur, masuk ke alam akhirat. Masanya, waktunya lebih panjang, lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Tapi kebanyakan orang kan berpikirnya dunia atau lebih mengutamakan kepentingan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih abadi. Nah, manusia rata-rata mengejar sukses di dunia, nggak peduli bagaimana nasibnya di akhirat. Padahal sukses yang sebenarnya 2. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sudah sukses. Hakikat keberhasilan hidup itu. Allah menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang sudah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia sudah sukses. Faqad faza. Kenapa sukses? Karena selamat dari sesuatu yang selama ini paling dihindari. Inti, hakikat, dan penderitaan yang sebenar-benarnya, yaitu azab neraka. Penderitaan di dunia nggak seberapa. Semenderita-menderita, sesusah-susah orang di dunia, ada senyumnya, ada ketawanya, ada nikmatnya, ada bahagianya. Tapi di akhirat, di neraka, sedetik pun nggak ada bahagianya, nggak ada senyumnya. Azab dengan azab yang tidak ada tandingannya di alam jagat raya ini. Siapa yang selamat dari hal itu lalu masuk ke surga, sungguh dia telah sukses.
Saum ini membantu kita untuk meraih kesuksesan tersebut. Karena tadi diterangkan saum menghapus dosa, menjauhkan pelakunya dari azab dari neraka, dan saum pun penyebab orang itu masuk ke dalam surga. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang menyebabkan aku bisa masuk surga dengan amalan tadi. Maka berkata Rasulullah SAW, "Alaika bisawm la mithalahu." Kalau begitu kamu harus saum. Ini tentu saja bukan saum fardu yang Ramadan. Kalau itu mah ya pasti ini saum tambahan di luar saum Ramadan. Fa'alaika bisawm la mithalahu. Kamu harus saum. Sebab saum itu tidak ada bandingannya, amalan yang tidak ada tandingnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibn Hibban, dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan bahwa saum bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Bahkan ketika masuk surganya pun itu diistimewakan melalui pintu khusus yang diperuntukkan bagi orang-orang yang spesial ahli saum, namanya pintu apa? Rayyan. Dan itu pintu yang spesial. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa faman lam yadkhul minhu ahadun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa wa man dakhala syariba wa man syariba lam yadhma abadan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut dengan sebutan pintu Rayyan. Orang-orang yang saum pada hari kiamat akan memasuki pintu itu. Tak ada yang bisa melalui pintu itu seorang pun selain mereka, dan apabila mereka semua yang sudah masuk, pintu itu pun ditutup. Siapa yang memasuki pintu itu, dia akan diberikan welcome drink, minum, dan siapa yang minum, dia tidak akan pernah merasakan kehausan lagi selama-lamanya. Ini istimewa. Coba umpamanya kalau jamaah sekalian ngantri di beberapa pintu untuk masuk di bandara, ketika melalui pemeriksaan imigrasi itu kan membludak, kadang-kadang ratusan orang, kadang-kadang ribuan orang dalam waktu yang bersamaan masuk melalui imigrasi. Antriannya luar biasa, panjang, gerah gitu ya. Ada mungkin belasan pintu masuk, kita harus ngantri. Tiba-tiba ada pintu VIP. Orang masuk ke sana dikawal. Langsung nggak ada antrian. Kita ngiri nggak? Aduh, ngiri itu mah nggak ngantri apa, baru datang langsung saja. Itu di dunia. Di akhirat itu seperti itu. Khusus pintu Rayyan untuk orang-orang yang saum. Dan ini merupakan keistimewaan. Jadi selain menghapus dosa yang menyebabkan dia bisa selamat dari api neraka, juga meraih pahala yang banyak yang menyebabkan dia masuk surga melalui pintu yang spesial. Dan di akhirat di surganya level
tingkatan surganya itu sangat tinggi yang disebabkan karena banyaknya pahala. Salah satu di antara penyebab orang yang saum tersebut memperoleh pahala yang sangat banyak, karena di dalam saum terkandung salah satu nilai yang agung, bukan satu-satu, salah satu, yaitu kesabaran. Sabar di dalam menahan penderitaan. Dirinya ingin minum, ingin makan, ingin melampiaskan syahwat, tapi dia tahan. Ada lapar, tidak mengeluh. Ada haus, juga tidak mengeluh. Ada lemas, dia abaikan. Sabar. Konsisten menahan diri dari saumnya. Konsisten di atas ketaatan. Konsisten dalam menjauhi apa yang dilarang. Konsisten di dalam menerima penderitaan. Dan ini 3 jenis kesabaran. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi yang dilarang, dan sabar dalam menahan penderitaan. Di dalam saum 3 jenis sabar ini ada. Dan Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Kalau amal lain-lain dihitung dengan angka. Man jaa bil hasanah falahu 10 amsalihha ila 700 dha'f. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, baginya akan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Disebut angka. Kalau amalan lain, kalau saum enggak, tanpa angka, digelontorkan dengan jumlah yang tidak terkira. Makanya dalam salah satu hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam bagi dirinya sendiri, kecuali saum. Saum itu untukku, untuk Allah Azza wa Jalla, dan aku yang langsung membalasnya. Makanya tidak disebut angka ketika membalasnya berapa kali lipat, apa 10, 700 kali, 1000, enggak. Pokoknya innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, tanpa hisab. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Plus, ada plusnya tuh pahala saum. Kita pernah bahas di antara penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, bahwa pahala saum adalah pahala yang tak bisa diambil untuk membayar kezaliman seseorang kepada orang lain. Itu utuh. Berdasarkan hal itulah maka tidak heran apabila saum ini menghasilkan pahala yang sangat banyak, sebagaimana ayat tadi, was-shaimina was-shaimat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Orang-orang yang saum, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Besarnya pahala disertai besarnya ampunan menyebabkan level surga orang tersebut super tinggi. Karena minimnya dosa bahkan terhapus seluruhnya, pahalanya banyak. Ini saldo pahala yang tersisa dari diri seorang hamba setelah ditimbang, itu menentukan derajat kemuliaan atau tingkat dia di surga. Makanya seringkali pahala oleh Nabi SAW diungkapkan dengan istilah darajat. Sebagaimana dalam salah satu hadis, innal muslimal musaddad yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu tidak istimewa. Musaddad itu sederhana, simple. Dia hanya mengerjakan yang fardu, yang sunnahnya sering ditinggalkan. Itu namanya musaddad.
Seorang muslim yang musaddad bihusni khuluqihi, dengan kebaikan akhlaknya, dengan kemuliaan karakternya, yudriku darajatas sawwamil qawwam, akan mampu meraih derajat sawwam dan qawwam. Sawwam itu artinya orang yang rajin saum, bentuk segat mubalaghah dari shaim. Kalau shaim orang yang saum, saumnya sekali dua kali. Tapi kalau rajin terus saum disebut sawwam. Qawwam orang yang rajin tahajud, salat malam hari. Bayangkan betapa banyaknya seseorang yang malamnya tahajud terus-terusan, siangnya saum terus-terusan. Segimana pahalanya? Segimana ketinggian derajat dia nanti di akhirat? Tapi ketinggian derajat atau banyaknya pahala ahli saum dan ahli tahajud bisa diraih oleh orang yang jarang tahajud, jarang saum sunnat. Yaitu seorang muslim yang biasa, tapi dia akhlaknya sangat mulia. Nggak menyakiti orang. Kemuliaan akhlak itu menyenangkan orang dan tidak membuat orang menjadi tersinggung, tersakiti, marah, emosi. Pernah dengar kan kisah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang dia sedang ngariung sama Nabi alaihi salatu wassalam, lalu beliau berkata, sebentar lagi ada seorang ahli surga yang akan datang. Ternyata datang seseorang. Oh, ini ahli surga. Besoknya begitu juga, sebentar lagi datang calon penghuni surga. Dia lagi sudah 3 kali. Sampai Abdullah bin Amr itu penasaran. Diikuti orang itu. Minta izin nginep 3 hari 3 malam. Untuk mengorek rahasianya. Apa amalan hebat apa yang dia lakukan sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwa orang tersebut ahli surga. Ucapan Nabi tadi bukan doa, tapi berita, min babil ikhbar wa laysa min babid doa. Mana yang lebih kuat, doa atau berita? Jawab batu, doa apa berita yang lebih kuat? Doa? Berita? Berita. Kalau doa belum tentu dikabul, ya enggak? Ya Allah, semoga dia masuk ke dalam surga, atau ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Pasti dikabul? Belum tentu. Ada Nabi berdoa tapi tidak dikabul? Ada beberapa. Tapi umumnya dikabul. Tapi ada beberapa yang tidak dikabul. Salah satunya beliau minta agar umatnya tidak berpecah belah. Nggak dikabul. Pernah Nabi SAW setelah perang Uhud sampai giginya retak-retak patah gitu. Berlumuran darah. Beliau sholat dalam keadaan terzolimi, mendoakan keburukan. Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. Ya Allah, timpakan kecelakaan si fulan, si fulan. 4 orang kafir yang melukai dirinya disebut di dalam sholat. Bayangkan, oleh seorang Nabi dalam keadaan sudah dizolimi. Doanya wah luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat menegur Nabi SAW untuk tidak berdoa begitu. Ternyata 4 orang yang namanya disebut oleh Nabi SAW untuk didoakan kebinasaan masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kuat berita. Kalau berita memberitakan apa yang pasti terjadi. Dan beliau tahu orang ini ahli surga melalui wahyu, bukan dugaan, bukan ramalan. Beliau bukan tukang ramal, tapi melalui wahyu. Penasaran Abdullah bin Amr bin As itu. Dia nginep
malamnya tidak terlihat bangun malam tahajud. Kecuali kalau umpamanya dia terbangun, dia hanya berzikir selama bangunnya malam, terus tidur lagi. Siangnya tidak ada amalan istimewa. Sampai-sampai Abdullah bin Amr bin As ada kesan merendahkan ibadah orang ini. Setelah 3 hari kemudian dia pamit, lalu berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata begini, 3 kali. Aku penasaran ibadah apa yang kau lakukan. Ternyata setelah aku selidiki 3 hari tidak ada yang istimewa. Amalan apa? Barangkali ada amalan tersembunyi. Dia menjawab, tidak ada kecuali seperti yang kau lihat. Ya sudah, pamit. Begitu melangkah 1-2 langkah, dipanggil lagi. Lalu dia berkata, demi Allah tidak ada amalan yang aku lakukan kecuali seperti yang kau lihat, kecuali aku tidak pernah berburuk sangka, membenci, memuji siapapun di kalangan manusia. Itu, ini dia penyebabnya itu. Dan inilah hati seorang ahli surga. Dalam Al-Quran disebutkan, wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari hati-hati ahli surga itu ghil. Kedengkian, kebencian, suudzon, buruk hati ke orang, ke sesama manusia. Kami cabut sebelum dimasukkan ke surga. Seluruh ahli surga hatinya dibersihkan terlebih dahulu dari seluruh keburukan hati. Nggak ada benci, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada cemburu, nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Makanya tidak heran kalau umpamanya satu ahli surga di sana punya banyak istri, istrinya nggak cemburu, nggak ada. Kecemburuan itu buruk apa jelek? Jawab itu, buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Di surga nggak ada keburukan dan kejelekan itu. Berdasarkan hal itulah maka orang yang memiliki akhlak yang mulia yang lahir dari kebersihan hati, tak heran dia mencapai derajat ahli tahajud dan ahli saum. Jadi derajat di sini maknanya pahala. Karena pahala menentukan derajat seseorang di surga nanti, tinggi rendahnya seseorang di surga sangat tergantung kepada seberapa banyak pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa. Jadi faidah kedua dari saum termasuk saum sunat adalah saum itu bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Ketiga, salah satu di antara faidah dari saum adalah termasuk saum sunat. Saum ini akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Abu Nuaim, yang diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Saum dan Quran kedua-duanya akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, berkatalah saum. Kata Imam At-Tirmidzi, yang dimaksud berkata saum adalah yaqul thawabu amalis siyam, berkata
pahala dari amalan saum. Sebab seluruh pahala nanti berwujud. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu thawabi amal ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Seluruh pahala dari amalan yang dilakukan oleh Bani Adam itu akan berwujud pada hari kiamat. Cuma tidak diterangkan wujudnya kayak apa. Bungklekan kata orang Sunda. Nah, wujud dari pahala ini yang nanti ditimbang di akhirat, di mizan. Kalau pahala kan abstrak, bisa ditimbang ya. Iya, karena nanti berwujud. Kalau di akhirat, wallahu alam, tidak ada keterangan dalam bentuk apa pahala itu wujudnya. Tapi kalau di alam kubur ada keterangan wujud dari pahala itu orang. Setelah orang mukmin melalui fitnah kubur, ditanya di alam kubur oleh malaikat Munkar Nakir dan bisa menjawab, tiba-tiba datang orang. Pakaiannya bagus, wajahnya bagus, ekspresinya menyenangkan dan aroma badannya harum. Ringkasnya cerita, ini terlalu panjang hadis ini. Jadi ringkasnya cerita, ketika ditanya man anta, fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bi khair. Siapa kamu itu? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa banyak kebaikan. Dia menjawab, ana amaluka sholeh. Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Ma'araftuka illa annaka sari'un fi ta'atillah, bathi'un fi ma'siyatillah, fajazakallahu khaira. Aku tidak mengenalmu ketika di dunia, kecuali kamu ini orang yang sangat bersegera dalam menunaikan ketaatan, tapi lelet dalam melakukan kemaksiatan. Dipertimbangkan, akhirnya enggak jadi. Gitu tuh. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari ini. Ternyata orang itu amal soleh dia berwujud menjadi orang. Adapun orang yang kafir atau durhaka, setelah dia ditanya oleh malaikat Munkar Nakir tidak bisa menjawab, lalu diazab, digencet sampai remuk tulang belulangnya, lalu kembali utuh seperti sedia kala, datang orang buruk rupa, buruk sikap, baunya menyengat. Ditanya, man ant? Fawajhuka al-wajhul ladzi ya'ti bisyarr. Siapa kamu ini? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, ana amalukal khabith. Aku adalah amal busukmu ketika di dunia. Fa wallahi ma araftuka illa annaka sari'un fi ma'siyatillah, bati'un an ta'atillah, fajazakallahu syarra. Demi Allah, aku tidak mengenalmu ketika kamu di dunia, kecuali kamu ini orang yang bersegera dalam bermaksiat tapi lelet di dalam melakukan ketaatan. Dengar azan cuek, nantilah zuhur mah sampai jam 3 masih ada gitu ya. Ada pengajian lah, ngaji mah nanti di YouTube juga ada sambil ngagoler barijeng henteu. Sekali membuka YouTube yang dibuka apa? Bukan pengajian, pasti yang menghibur jiwa busuknya, lagu gitu ya, musik atau apapun hiburan-hiburan yang melalaikan dia, pasti begitulah. Allah membalasmu dengan keburukan pada hari ini. Itu di alam kubur amalnya berubah menjadi orang. Kita boleh memilih tipe orang yang bagaimana yang akan mendatangi kita di alam kubur. Boleh, saya mah suka yang buruk-buruk, sok buruk. Ari tahan. Kalau kita ingin yang mendatangi kita orang yang ramah, menyenangkan, wangi gitu ya, baik, maka itulah amal kita. Lakukan amal baik di dunia ini. Itulah wujud dari amal di
alam barzakh. Adapun di akhirat tidak ada keterangan. Tapi pahala ini bisa ditimbang dan bisa bicara. Yang dimaksud yaqulu siyam, berkata siyam, yakni yaqulu thawabu siyam, berkata pahala saum. Ay Rabbi mana'tuhu ta'am wa syahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan, minum dan syahwat. Jadikan aku syafaat bagi dia. Fayaqulul Qur'an, berkata Al-Qur'an. Kata Imam At-Tirmidzi, salah satu perawi hadis ini, dan rawi hadis lebih faham makna dari hadis yang diriwayatkan. Yaqulul Qur'an yakni yaqulu thawabu qiraatihi. Berkatalah pahala bacaan Al-Qur'an, bukan Qur'annya. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa Qur'an itu makhluk. Kita kan sudah bahas Qur'an itu kalamullah. Kalamullah itu salah satu sifat Allah dan itu bukan makhluk. Siapa sampai Imam Ahmad menyatakan, Imam Syafi'i juga menjelaskan, man qala anna al-Qur'an al-makhluk faqad kafar. Siapa yang berkata Quran itu makhluk, dia kufur. Oh, sekeras itu. Iya, karena penyimpangannya nggak main-main. Siapa yang meyakini Quran makhluk, ada dua kemungkinan. Pertama, meyakini Quran ini ucapan Nabi SAW, bukan wahyu Allah, dan itu kufur. Dan ucapan Nabi makhluk. Kedua, meyakini bahwa Quran itu kalamullah, tapi tidak meyakini itu sifat Allah. Merendahkan sifat Allah Azza wa Jalla. Makanya dua-duanya apapun maknanya kufur. Quran kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Sifat Allah sama dengan zat Allah, bukan makhluk. Makanya kita boleh berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. A'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Atau mendoakan u'idzuka bi kalimatillahi tamah. Aku melindungkan engkau kepada kalimat-kalimat Allah. Karena kalimat Allah, wahyu Allah, sifat Allah itu bukanlah makhluk, itu sifat. Sifat sama dengan zat. Jadi tidak boleh meyakini Quran atau mengatakan Quran itu makhluk. Yang dimaksud Quran bukan mushafnya. Quran tertulis di mushaf, Quran dilisankan oleh lidah, Quran dipelihara di dalam dadanya, lisannya, mushafnya makhluk. Tapi apa yang tertulis di mushaf, apa yang dilisankan oleh lidah, apa yang dipelihara dada Quran, itu wahyu Allah. Bukan makhluk. Ada orang yang salah memahami hadis ini. Yaqulul Quran, berkata Quran, ya Rabbi, ya Rabbi. Maksud ya Rabbi, ya Khaliqi, wahai penciptaku. Kan gitu ya. Oh, berarti Quran itu makhluk. Karena berkata kepada Allah, ya Rabbi, ya Khaliqi. Dia salah paham. Itulah kalau memahami baik ayat ataupun hadis dengan otak. Makna otak adalah al-jahal atau al-hawa, kebodohan atau hawa nafsu. Ingat, akal bukan alat untuk memahami apapun. Bukan. Untuk memahami apapun ilmunya. Kita ingin faham tentang sains, tentang teknologi. Alat memahaminya apa? Ilmu sains, ilmu teknologi. Kita ingin memahami tafsir. Ada ilmunya, ilmu tafsir. Isikan ilmu itu ke akal kita, baru akal kita tersebut akan faham. Kalau akal tersebut kosong dari ilmu itu, ya bahaya, memahami apapun nggak akan. Kalau orang dalam memahami ilmu-ilmu dunia tanpa ilmu nggak berani, berbicara tentang kedokteran. Saya punya akal, tapi nggak pernah belajar di fakultas kedokteran.
Baca 1-2 buku pernah, jurnal pernah, artikel pernah, dengar pernah. Tapi belajar secara terkurikulum nggak pernah. Berani nggak kita berbicara tentang kesehatan? Enggak. Pasti tanya ke dokter. Berani nggak kita mengobati diri sendiri atau orang hanya baca-baca? Enggak berani. Lebih baik ke dokter. Mesti salah. Karena kalau salah fatal kan ya. Bisa tambah sakit atau lama sembuh atau bahkan mati. Itu dunia. Bayangkan kalau ini agama, salah. Akhirnya melahirkan akidah yang salah, tauhid yang keliru, pemahaman yang menyimpang dan diyakini benar. Oh, ini susah memperbaikinya ya. Termasuk memahami hadis ini, yaqulul Quran, berkata Quran, ay Rabbi ya Rabbi. Oh, ini Quran makhluk. Itu karena otaknya memahami dia yang kosong dari ilmu tentang kaidah tauhid. Kaidahlah memahami tauhid. Akhirnya menyimpulkan dengan kesimpulan yang bertolak belakang dengan ayat-ayat lain dan banyak hadis lain. Yaqulul Quran ay yaqulu thawabu qiraatihi, berkata pahala dari membaca Al-Quran. Ay Rabbi manatuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur di malam hari. Jadikan aku sebagai syafaat bagi orang ini. Fayashfa'an, baik saum maupun Quran menjadi syafaat bagi orang ini. Ini menunjukkan salah satu di antara faidah keuntungan dari saum, termasuk saum sunnat. Jangan abaikan saum. Karena saum itu Nabi SAW menyatakan la mithlalah, tidak ada bandingannya. Menghasilkan pahala yang sangat banyak tidak dihitung, menghapus banyak dosa, mengakibatkan diselamatkan dari api neraka, mengakibatkan pelakunya masuk ke dalam surga, mengundang turunnya syafaat dari Allah di pada hari kiamat, dan level surga yang ditempati akan amat sangat tinggi. Pintu yang dimasuki menuju surga adalah pintu yang spesial yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain, dan banyak lagi keuntungan atau keistimewaan dari saum selain yang tadi diterangkan. Semua ini harus memotivasi kita untuk memperbanyak saum karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan jangan lupa kalau bisa besok saum, Sabtu saum. Kalau ya sekarang atau hari-hari yang sudah kelewat nggak apa-apa. Besok saum, Sabtu saum. Jangan hanya besoknya, Sabtunya tidak. Dua-duanya tinggal 2 hari lagi, dan spesial untuk hari Sabtu, hari Arafah, maka dosa yang terhapus ternyata untuk 2 tahun. Saumu yaumi Arafah yukaffirus sanatal madiyah was sanatal qadimah. Bahwa saum yaum hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan ini hanya sekali dalam setahun. Hanya tanggal 9 di bulan Dzulhijjah di tempat atau domisili masing-masing. Kalau kita di sini di Indonesia tanggal 9 Dzulhijjah berdasarkan ru'yah adalah hari Sabtu, ya sudah hari Sabtu. Di negara lain mungkin ada yang hari Jumat. Silakan di sana, karena setiap ibadah yang ditetapkan berdasarkan waktu yang dipakai adalah waktu di tempat kita tinggal, bukan di kota lain atau di negeri lain, tapi di tempat kita tinggal. Apapun itu waktu ibadahnya, baik sholat, saum, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, sampai di sini cukup, dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau zaman dahulu kifarat dosa salah satunya membebaskan budak. Kalau zaman sekarang bagaimana caranya membebaskan budak? Nggak bisa karena kita nggak ada perbudakan. Sama statusnya dengan zaman dahulu yang tidak punya budak. Kalau nggak punya budak ada alternatif lain. Salah satunya saum tadi ya. Jangan memaksa-maksakan ingin punya budak. Budak bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda ya. Saya punya budak 7. Ternyata anak-anaknya baru dak ini. Maksudnya budak belian hamba sahaya. Sekarang tidak ada. Jadi ganti dengan yang lain salah satunya saum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan melenceng dari tema. Bagaimana hukumnya sholat id di dalam masjid? Karena di tempat kami tidak ada halaman tanah lapang. Apa itu termasuk udzur syar'i? Iya, boleh. Boleh. Kalau memang tidak ada lahan, ya apa boleh buat. Atau ada tapi tidak memungkinkan secara teknis seperti becek atau yang lain-lain, maka boleh. Mekah, Madinah, Masjid Haram dan Masjid Nabawi, masjid itu dipakai sholat itu ya. Karena di tempat lain tidak memungkinkan gitu. Kan banyak lapang tanah kosong di sana. Iya, tapi riweuh karena harus ngagogotong maik segala macam. Akhirnya di masjid. Nggak apa-apa, boleh. Bismillah. Ustaz Afan minta dijelaskan contoh jihar yang lain. Maksudnya jihar yang lain itu apa? Arti intinya gini, zihar itu mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya karena kesel, karena emosi. Lalu dia, demi Allah saya tidak akan menyentuh kamu lagi. Itu zihar. Atau dengan ungkapan lain. Seperti peribahasa tadi. Haram kamu bagi saya seperti haramnya ibu atau adikku umpamanya. Pokoknya intinya bersumpah tidak akan menggauli istri, itu zihar ya. Saum sehari sebelum saum Arafah disebut saum apa dan apa keutamaannya? Iya, hari ke-8 disebut hari Tarwiyah. Adakah saum tarwiyah? Sebagian orang menyatakan ada karena ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Tapi boleh saum di sana. Kita sudah terangkan di pertemuan yang lalu, itu termasuk saum sunnah yang mutlak. Ada saum sunnah yang muqayyad seperti Senin, Kamis, Arafah, Asyura ya. Ada yang mutlak kapan saja kita boleh saum, hari Selasa boleh, Rabu boleh ya. Jumat boleh asal tidak menyendiri di hari Jumat. Ahad juga boleh. Boleh. Itu saum sunnah. Nah jadi besok tanggal 8 kita saum sunnah mutlak saja yang dilakukan pada hari Tarwiyah. Bagaimana dengan orang yang saumnya rajin tapi lisannya sering menyakitkan dan sering berniat baik membantu orang lain tapi caranya salah sehingga sering merugikan. Keburukan akhlak setelah ibadah, kejelekan perbuatan setelah melakukan amal soleh, itu indikator ibadah amal soleh tadi ditolak oleh Allah, tidak diterima. Orang sholat, setelah sholat gibah. Gibahnya itu pertanda sholatnya tadi itu ditolak oleh Allah. Mungkin karena niat, mungkin karena kurang mutaba'ah, ada bid'ah yang terselip, mungkin tidak khusyuk, ngelamun, atau karena faktor-faktor lain yang menyebabkan sholatnya rusak. Sebagai tanda sholatnya rusak, tidak ada dampak terhadap perilaku setelahnya. Padahal Al-Quran menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Maksudnya salat yang makbul, yang diterima. Kalau setelah salat masih keji dan munkar, itu tanda salatnya itu ditolak oleh Allah.
azza wa jalla, ya. Dan itu pasti karena ada sesuatu di dalam sholatnya. Kesalahan, kekeliruan, kekurangan dan yang sejenisnya. Saum juga begitu. Saum itu harus dijaga seluruh indranya. Kalau saumnya hanya nahan lapar, haus, syahwat, tapi lisannya tidak dijaga, matanya jelalatan, perilakunya nyebelin, berarti dia tidak mensaumkan seluruh indera dan anggota tubuhnya, tidak ikut saum. Saumnya hanya dari 3, lapar, haus, dan syahwat. Maka Rasul SAW menyatakan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan perilaku yang sia-sia, yang buruk, yang busuk, Allah nggak butuh terhadap lapar hausnya, terhadap meninggalkan makan minum yang dilakukan, nggak butuh, nggak diterima. Saum seperti ini yang tidak merubah karakter buruk menjadi baik. Maka setelah saum lisannya tetap tajam, menyakiti, ya. Jadi keburukan akhlak itu indikator dari ditolaknya ibadah tadi. Perbaiki sholatnya, perbaiki saumnya. Melihat di zaman sekarang yang penuh fitnah, khususnya wanita yang banyak menjual pakaian syar'i dengan berbagai model, mohon penjelasan bagaimana pakaian akhwat yang benar, mengikuti sunnah, seperti di cadar tapi pakai warna-warni, renda-renda yang mengikuti zaman sekarang. Itu termasuk ke dalam larangan yang terdapat dalam An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita itu menampakkan perhiasan-perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang biasa nampak ini ada 2 macam. Pertama pakaian itu sendiri, pakaian perhiasan. Allah menyatakan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Surah Al-A'raf 26. Ya bani Adam, kami telah turunkan bagimu pakaian sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Ya, pakaianlah perhiasan, dan itu perhiasan yang tidak bisa disembunyikan. Pakaian utuh, polos. Adapun perhiasan yang bisa disembunyikan wajib disembunyikan, termasuk renda-renda, termasuk aksesoris yang menghias, baik pita atau saya suka salah nyebut bordir apa bordil, R apa L, yang benar apa? Bordir, bordil. Suka kebalik dengan rumah bordir. Bordil apa bordil itu? Hiasan apa namanya? Bordil atau dir? Dir, bordir. Untuk apa ada bordir? Untuk menghias, agar terlihat lebih indah, ya enggak? Itu hiasan. Bisa nggak disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Poloslah. Atau ada penitik yang gambarnya Snoopy gitu ya. Snoopy itu anjing ya. Jangan atuh. Ontak juga jangan. Untuk apa? Agar menjadi hiasan sehingga penampilan akhwat tersebut menjadi lebih pantas, lebih cantik. Nggak boleh. Harus disembunyikan. Wala yubdina. Jangan ditampakkan. Kebanyakan akhwat yang hijrah tadinya tidak memakai jilbab, tidak memakai kerudung. Setelah hijrah memakai jilbab dan kerudung, yang harus dilakukan itu memperdalam ilmu tentang menutup aurat. Ini mah enggak. Ilmu tentang menutup aurat syar'inya tidak difahami, tapi ilmu tentang model cara berhijab agar tetap kelihatan modis. Kan gitu rata-rata ya, betul apa benar?
betul dan benar. Kadang-kadang ada brand tertentu, brand ini mahal, kerudung atau jilbab, ditampakkan. Saya beberapa hari yang lalu ada emak-emak dari Jakarta. Di mana ya? Oh ya, di Jakarta. Dia ngomong, Ustaz, kalau di sono tuh emak-emak itu pakai jilbabnya aja yang branded loh. Dan brandnya itu diperlihatkan, itu mahal. Saya lupa brandnya apa dan gak ingin ingat lah. Takut kesebut nanti dianggap promosi, dibayar enggak. Itu yang diperlihatkan. Jadi ujub dengan pakaian mahalnya, kelihatannya indah ya. Nah, pelajari bagaimana batasan-batasan menutup aurat dan pakaian yang menutup aurat. Ya, itu yang harus diperdalam, bukan model atau cara berhijabnya agar kelihatan lebih menarik. Rinciannya beberapa pertemuan yang lalu, tahunan yang lalu sudah diterangkan, tapi nanti suatu saat boleh kita bahas lagi ya. Panjang itu. Ustaz, amalan apa saja yang dapat membantu membersihkan hati dari rasa benci, cemburu, dengki, dan lain-lain? Pertama, pelajari bahaya dari semua yang buruk tadi. Bahaya membenci, mendengki, cemburu, itu bahaya. Pelajari. Setelah dipelajari, ngeri banget. Akhirnya takut kita. Akhirnya berupaya membersihkan diri. Kedua, pelajari keutamaan dari hati yang baik, yang bersih. Nanti kita kabita, oh begini. Akhirnya terpacu untuk memiliki hati yang bersih. Jadi yang pertama dan kedua ini berkaitan dengan ilmu. Kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Salah satu doa yang masyhur Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada hati saya. Bersihkan dia ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Engkaulah pemilik dan pelindung dari hati ini. Itu ada ya, berdoa. Pokoknya berdoalah dengan doa yang kita fahami. Nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ya Allah, bersihkan hati abdi. Ulah aya anu nyesa dina hate boh ngewa, boh segala rupa keawanan lahnya dan seterusnya. Silakan. Ketiga, gaul. Gaul dengan orang-orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang berakhlak. Sehingga kalau kita keceplosan cepat ditegur dengan sebaik-baik cara. Kita akan menahan diri ya dari perilaku dan ucapan yang mencerminkan isi hati. Isi hati busuk, yang keluar busuk. Isi hati dengki, ada gibah, ada mencela, ada memfitnah. Nanti kawan-kawan soleh akan membimbing kita. Dan jauhi kawan-kawan yang hatinya busuk. Nanti kita akan terbawa kebusukan mereka ya. Itu diantara beberapa cara membersihkan hati. Banyak-banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak ibadah. Mohon nasihat meren. Terkadang ketika banyak beramal menjadikan kita takut riya. Sedangkan ketika memiliki penyakit hati seperti riya akan sia-sia amalan tersebut. Bahkan tadi malah dapat ditandingi dengan orang yang sederhana. Jadi bagaimana Ustaz? Tetap beramal tapi jangan riya. Sembunyikan amal itu, jangan dipamer-pamerkan, jangan ingin dipuji. Niatkan ibadah, amal yang kita lakukan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah, bukan memperoleh apa yang ada di sisi manusia. Hanya ingin dilihat, dinilai, diapresiasi, dibalas oleh Allah, bukan oleh sesama manusia.
Manusia mau melihat mau tidak, mau mengapresiasi mau tidak, mau ngasih likes atau tidak, mau komen atau tidak, mau senang atau tidak terhadap amalan kita, sebodoh amat. Fudail bin Iyad menyatakan, tarkul amali li ajlin nas riya wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Saya mah nggak mau sholat tahiyatul masjid bisa dipuji ke orang, itu riya. Saya mah nggak mau saum Arafah, nanti orang-orang malah salut ke saya, muji-muji. Makanya saya mah tidak mau saum Arafah. Itu riya. Meninggalkan amalan karena orang itu riya. Beramal karena orang syirik. Ini istilah lain. Riya juga syirik kecil. Ini juga syirik kecil, beramal karena orang syirik. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhlas? Al-ikhlas ayyu'afiyana minhuma. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Jadi baik meninggalkan amalan atau melakukan amalan bukan karena orang, tapi karena Allah. Bukan ingin dinilai oleh manusia, tapi dinilai, dibalas, diapresiasi, dipuji oleh Allah, bukan oleh orang. Ya, itu saja. Jangan pedulikan omongan orang terhadap amalan kita. Apakah pemuda yang diceritakan oleh Nabi tadi termasuk orang yang dimaksud qalbun salim? Qalbun salim lebih luas dan lebih mendasar. Qalbun salim itu hati yang selamat dari syirik, kufur, dan seluruh keburukan. Ada orang yang hatinya bersih kesama orang, tapi dia syirik. Dia ke dukun, dia ke kuburan minta-minta umpamanya ya. Tapi ke orang baik, nggak pernah memusuhi, itu bukan qalbun salim. Yang terutama qalbun salim itu hati yang selamat dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari maksiat, dari syahwat. Nah ini mencakup semuanya, termasuk dari dengki, benci, dan yang sejenisnya tadi. Jadi tidak hanya qalbun salim itu ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari kiamat tidak ada manfaatnya anak-anak ataupun harta kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari syirik, dari kufur, dari kebid'ahan, dari kesalahan dalam memahami agama ini. Nah, ini otomatis mencakup semuanya, termasuk mencakup akhlak ya. Bolehkah kita berkurban dari uang hasil pinjaman? Bukan khusus pinjam untuk kurban, tapi awalnya pinjam untuk modal usaha, untuk biaya hidup dan lain-lain. Yang pengembalian pinjamannya seandainya laku rumah atau mobil. Ya, boleh minjam kalau kita yakin bisa melunasinya. Baik karena kita memiliki umpamanya gaji. Umpamanya sekarang kan kurban tanggal 10-an ya. Uang gaji umpamanya dari tanggal 1 nggak cukup kalau untuk beri kambing. Tapi nanti gaji yang akan datang cukup bisa menutupi. Boleh kita pinjam dulu. Atau kita ada sesuatu yang sedang dijual dan bisa laku segera. Sekarang kurban, belum laku juga boleh pinjam dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa kita andalkan, yang kemungkinan besar bisa menutupi hutang kurban tadi, boleh berhutang untuk kurban. Adapun kalau tidak memiliki bayangan dari mana bayarnya, untuk makan sehari-hari aja susah, akhirnya pinjam 3 juta untuk kurban, jangan.
Karena pertama dia tidak terkena kewajiban. Yang kedua, dia membebani diri karena nanti tidak bisa membayar hutang. Karena tidak ada andalan yang bisa diandalkan untuk bayar hutang, ya. Jadi kalau punya sesuatu yang diandalkan untuk membayar hutang boleh pinjam, tapi kalau tidak maka jangan. Saat saum, apa yang menjadi afdol jika dibatalkan? Apakah ada undangan, acara keluarga, tamu ke rumah, atau kita bertamu, apakah afdolnya dibatalkan? Taib, barakallahu fiik. Yang afdol dibatalkan adalah kalau saum sunnah tersebut menghalangi kewajiban. Seperti umpama kita safar. Dalam safar kita ada kewajiban yang harus ditunaikan. Umpamanya tugas dari kantor. Dan itu wajib kita tunaikan karena janji kita ketika masuk kerja di kantor itu. Pas saum sunat kita nakmru gitu. Harusnya meeting dengan si fulan dengan sini. Nggak bisa karena leles, lapar, haus. Akhirnya tidak tertunaikan. Batalkan saum. Nah itu. Kedua kalau sakit. Kalau umpamanya sakit dibawa saum bisa memperparah, memperlama sembuh, bahkan bisa terancam kematian, batalkan. Membatalkannya wajib, bukan hanya afdol. Nah sekarang bagaimana kalau ketamuan atau kita bertamu? Apakah lebih utama dibatalkan atau tidak? Tergantung. Kalau orang yang kita datangi, kita sebagai tamu umpamanya ya, kemudian kita disuguhi. Kalau kita tidak makan, dia kecewa berat. Udah jauh-jauh, tidak makan. Sudah nganjuk ngehutang, masak, menyembelih kambing gitu ya. Ingin dimakan, ternyata saum, kecewa berat. Batalkan. Maka pahala saumnya tetap dapat dan makan bisa enak. Kambing loh. Apalagi setelah kambing itu disiapkan si montong. Itu jatuhan. Udah batalkan aja saum. Tapi kalau si pribumi tidak merasa sedih, tidak merasa tersinggung, malah senang, alhamdulillah kalau sauma tuh gitu ya. Jadi yang sudah disiapkan itu utuh untuk keluarganya. Tidak tersinggung, tidak apa-apa, maka tidak afdal untuk membatalkan saum. Demikian juga kalau kita kedatangan tamu, kita nyuguhin. Pas umpamanya si tamu lihat kita nggak minum, enggak, kenapa? Saum, enggak, kalau gitu saya juga nggak akan. Maka batalkan. Makanlah, minumlah bersama si tamu. Tapi kalau si tamu malah senang, alhamdulillah kalau gitu ini untuk saya semua ini gitu ya. Senang, tidak kecewa, maka afdolnya dilanjutkan, tidak dibatalkan. Ya, Allahu a'lam. Terakhir ya. Afan izin bertanya beberapa, ayat opat ya. Bagaimana hilal sudah terlihat di Arab sedangkan di Indonesia belum, padahal dari segi waktu Indonesia lebih dahulu. Ya, pertama sangat mungkin. Jadi yang terutama ru'yatul hilal bukan wujudul hilal. Wujud itu hilal sudah ada, cuma nggak kelihatan, maka itu tidak secara syar'i tidak dianggap masuk bulan baru. Kata Nabi SAW, fa in ghumma alaikum fakmili Sya'ban 30 yauma. Kalau ghumma alaikum, tidak terlihat karena terhalang awan. Hilal mungkin ada, sudah wujud. Tapi terhalang awan, tidak bisa diru'yah. Maka hari itu berarti masih, kalau itu Sya'ban masih Sya'ban. Kalau itu Ramadan masih Ramadan. Sempurnakan menjadi 30 hari. Itu kan dilakukan di hari ke-29. Dan di hari 29 meru'yah hilal.
Dan ahli hisab menghitung dulu, kalau di atas 4 derajat terlihat, kalau di bawah 3 derajat tidak terlihat, walaupun hilal sudah ada, sudah wujud, tidak terlihat, belum bulan baru secara syar'i. Jadi ikuti ketetapan syariat, bukan ikuti ketetapan ilmu astronomi. Menurut ilmu astronomi sudah wujud, sudah ada hilal, hanya nggak kelihatan. Syariat menyatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Saumlah, berbukalah karena melihat, bukan karena wujud. Makanya wujud mungkin ada, tapi terhalang awan. Mungkin di atas 4-5 derajat terlihat, tapi ada awan, maka tidak. Ya. Jadi walaupun sudah ada hilal tapi tidak terlihat, maka sempurnakan saum menjadi 30 hari. Sangat mungkin di negara lain terhalang awan tidak terlihat, di negara yang lain terlihat. Karena apa? Karena tidak ada awan. Beda nggak? Beda, ya jelas nggak apa-apa. Karena dua-duanya berpegang kepada patokan syar'i. Ini terlihat, ini tidak gitu. Ini terhalang, ini tidak gitu. Beda nggak masalah. Jadi ini yang pertama. Kedua, yang dilihatkan bulan bukan matahari. Perputaran bulan dengan matahari bertolak belakang. Kalau matahari lebih dahulu Indonesia daripada Saudi, kalau bulan lebih dahulu Saudi daripada matahari. Kita kan bukan meruyah matahari, meruyah bulan. Kalau beda kita dengan Saudi 4 jam gitu ya untuk matahari ini. Berarti perbedaan bulan 20 jam dahulu Saudi, sangat wajar kalau di sana lebih dahulu daripada di kita. Oleh karena itulah maka Nabi menyatakan sumu li ru'yatihi waftilu li ru'yatihi. Jadi sholatlah kalian karena melihatnya dan berbukalah karena melihat. Kalau tidak melihat berarti belum, gitu saja. Dan itu di setiap negara bisa berbeda-beda. Terus bagaimana sholatnya? Nabi SAW menyatakan yaumal fitru yauma yusallin nas wal adha yauma yudhin nas. Salat Idul Fitri harus dilakukan ketika orang-orang di sekitar kalian salat Idul Fitri. Idul Adha juga demikian. Dan ini patokannya waktu, bukan aktivitas jamaah haji. Kan jamaah haji di sana wukufnya tanggal 9 di Arafah, 9 Saudi gitu. Iya, wukufnya. Tapi 9 Saudi itu di sini masih tanggal 8 untuk bulan Qomariyah, bukan Syamsiah. Karena di sana bulan lebih dahulu daripada di sini. Dan makanya tidak heran kalau hampir setiap tahun atau lebih seringnya Saudi lebih dahulu dari kita. Jangan ribut sudah. Ikuti aja penanggalan dan waktu ibadah di tempat kita tinggal. Awal saya ceramah tadi, hari Arafah kita adalah hari Arafah di Indonesia yang berbeda dengan di Saudi. Tidak berkait dengan jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Ya, kalau toh dikaitkan, iya, tapi kan jamaah hajinya dia, iya, tapi itu lebih dahulu, besoknya baru kita. Di hari yang sama besoknya baru hari kita. Hari berdasarkan perputaran bulan, bukan perputaran matahari. Itu. Jadi kita tetaplah saum hari Sabtu walaupun di sana hari Sabtu sudah Idul Adha. Yang aneh tadi saya ada pertanyaan, Ustadz, saya meyakini katanya Idul Adha itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi iya, hari Ahad. Sehingga hari Sabtu saya masih saum Arafah. Tapi saya diundang jadi khotib sholat Idul Adha oleh orang-orang yang menyelenggarakan tanggal 9. Jadi ikut ke Saudi. Boleh apa tidak? Ini Ustadz tidak konsisten. Kalau konsisten tolak. Saya mah sholatnya hari Ahad. Bukan hari Sabtu, sebab ini di Indonesia, bukan di Saudi, gitu aja. Jangan mau khutbah di sana, sebab dosa. Salat apa bagi kita?
Masa sholat Idul Adha ketika kita sedang saum Arafah gitu ya. Jangan, harus konsisten. Bagaimana penjelasan kurban untuk satu keluarga? Iya, jadi di zaman Nabi SAW, para sahabat kurban satu kambing untuk seluruh keluarga, berapa banyak pun anggota keluarga. Umpama seorang suami punya istri 4, anaknya 40. Sudah satu kambing saja. Mau cukup, mau tidak cukup, ya itulah ketetapan syariat. Dan itu tiap tahun. Bukan giliran, tahun ini suami, besoknya istri pertama, tahun depannya lagi istri kedua. Enggak, sudah. Untuk suaminya dan mencakup seluruh keluarga. Tapi yang terkena larangan memotong kuku, rambut hanya suami. Kalau istri dan anak-anaknya tidak, ya. Bagaimana hukum menjual kulit hewan kurban? Kalau yang menjualnya panitia atau yang kurban, maka tidak boleh. Nabi SAW menyatakan, man ba'a jildatahu fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit kurbannya, tidak ada kurban baginya. Jadi umpamanya yang kurban, kulitnya untuk saya, sini, mau saya jual. Sama dengan nggak kurban. Ya, jadi itu bukan milik dia, juga bukan milik panitia. Milik siapa tuh? Hadiahkan kepada seorang fuqara masakin. Ini bagian kurban kamu. Ada dagingnya, kan ada yang dapat kepala, ada yang dapat cokor, ada yang dapat peluru dan seterusnya gitu ya. Ini ada yang dapat sekalian dengan kulitnya. Terserah, kalau sudah diberikan kepada dia, statusnya sama dengan daging. Kalau dagingnya sudah diberikan kepada mustahik, terserah dia. Mau dimakan, dimasak, diberikan, dibuang, dijual, terserah dia. Kalau dia yang menjualnya nggak apa-apa. Saya mah nggak suka kambing. Makanya mau diberikan sayang, dijual. Mau nggak? Ini sekilo biasanya sekian, saya jual aja 100.000. Boleh? Boleh. Karena sudah jadi milik dia. Termasuk kulitnya sudah diberikan, boleh ya. Bagaimana hukum iuran kurban kambing? Maksudnya satu kambing untuk patungan, umpamanya kambingnya 3 juta, masing-masing 10 orang 300.000 gitu. Itu sedekah masuknya, bukan kurban. Boleh? Kalau kurban tidak boleh. Tapi ini mah rame-rame lah untuk panitia. Panitia kan nggak boleh mengambil upah dari daging kambing itu sebagai upah. Tapi sebagai bagian dia dari sebagai warga dapat bagian boleh. Tapi karena sebagai panitia dapat 5 bungkus nggak boleh. Sebagai upah nggak. Termasuk dari sekian puluh kambing sembelih 2 untuk konsumsi panitia. Berarti upah nggak boleh. Nabi SAW ketika menyuruh Ali untuk mengurus kurbannya, beliau berpesan agar disembelih, dibagikan kepada fakir miskin dan tidak boleh memberi upah kepada pekerjanya dari daging kurban. Kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah itu dari saku kami. Boleh memberi upah ke panitia, ke yang jagalnya, ke yang ngulitinya, tapi jangan diambil dari daging kurban itu. Jadi diagendakan atau dialokasikan, dianggarkan dari yang lain. Kalau gitu rugi panitia nggak dapat kurban? Enggak, dapat dia sebagai warga dapat. Bukan sebagai panitia atas upah kerja sebagai kepanitiaannya ya. Jadi kalau umpamanya ada orang patungan satu kambing 10 orang, itu bukan kurban tapi berpahala sebagai sedekah tapi tidak berpahala sebagai kurban. Ya, cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.